Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Berarti pelajarannya sudah cerah-cerah gitu ya? Iya, Bu. Pagi sudah semangat ya? Semangat banget. Oke, ada yang tidak masuk? Masuk semua. Semua ya, lengkap ya kelas pagi. Iya, Bu. Oke, Ibu akan memberikan kontrak layanan pada pagi hari ini ya. Iya, Bu. Peraturan yang harus kalian taati selama membelajar Ibu. Yang pertama, HP-nya dimasukkan ke semua. Iya, Bu. Sudah? Yang kedua, harus memperhatikan ya. Iya, Bu. Jangan ngomong sendiri. Iya. Ngobrol sama temannya, jangan ya. Iya, Bu. Oke. Yang ketiga, harus aktif ya. Iya, Bu. Aktif nanya, aktif menjawab. Siap? Siap. Materi kita pada pagi hari ini yaitu motivasi belajar. Sebelum ke materi, kita refreshing dulu gimana? Iya. Kita nyanyi-nyanyi dulu. Iya, Bu. Nyanyi apa ya? Ikutin Ibu ya? Iya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi ku siap belajar. Oke, bisa? Bisa. Ayo mulai, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi ku siap belajar. Oke, sudah semangat semua ya? Semangat. Senyum dulu semuanya. Perlihatkan kecantikanmu dulu. Senyuman habisnya itu. Oke, materi kita pada pagi hari ini mengenai motivasi belajar. Ada yang tahu nggak motivasi belajar itu apa? Semangat belajar. Semangat belajar. Lalu apa lagi? Dorongan. Apa lagi? Mbak Zaria, motivasi belajar itu apa? Itu, Bu, seperti motivasi untuk kedepannya gimana. Oke, jawabannya tidak ada yang salah ya. Motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan seseorang untuk mau belajar atau mempelajari mata pelajaran. Benar kata Mbak Yudi tadi ya, motivasi itu dorongan, belajar ya belajar. Jadi motivasi belajar itu dorongan agar kita itu mau gitu belajar, mempelajari pelajaran, mempelajari materi yang diberikan oleh guru gitu ya. Tahu berarti sekarang motivasi belajar itu apa? Coba diulangi Mbak Fatia. Dorongan, Jangan lihat ini ya. dorongan agar siswa itu rajin belajar. Betul sekali. Anak-anak di sini sudah mempunyai motivasi belajarnya enggak? Belum. Berarti nggak pernah belajar gitu. Berarti motivasinya agar ulangannya. Ya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi motivasi belajar ini juga ada jenisnya. Jenisnya ada 2 ya. Bisa dilihat ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau intrinsik itu apa? Menurut kalian? Dari dalam apa? Betul sekali. Kalau ekstrinsik? Luar mana? Betul sekali. Pinter-pinter ya barang D ini. Benar sekali ya kata kalian itu tepat. Intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri. Kayak misalnya aku pengen nih dapat nilai 90, sebelumnya nilainya 80, pengen naikin nilai jadi 90 gitu ya. Itu kan kita termotivasi untuk belajar lebih giat agar nilai kita menjadi ke-up tinggi gitu ya. Bisa dipahami kan? Bisa. Kalau ekstrinsik dari luar, betul sekali. Dari luar itu ya bisa
dari lingkungan pertemanan, bisa dari keluarga, bisa dari orang-orang guru, bisa dari orang-orang yang disayang gitu. Kalau dari orang tua ini contohnya seperti kamu kalau dapat ranking 1 nanti mama beliin motor, nah kayak gitu misalnya. Jadi kan kita ke-push untuk belajar, kita semangat untuk belajar, termotivasi karena adanya hadiah dari orang tua itu. Saya mengerti? Bisa. Jadi anak-anak di sini ada nggak kalau yang apa itu? Kalau nilainya bagus, nak dibeliin apa gitu sama orang tuanya ada? Ada. Bisa diceritakan juga siapa yang pernah? Mbak Dewi? Iya ada. Saya waktu SD itu UN saya bagus. Terus saya itu dihadiahin kalung. Dibelikan kalung ya sama ibunya. Jadi itu Mbak Dewi merasa termotivasi nggak untuk belajar lebih giat lagi? Iya, Bu. Saya bagus sekali ya belajarnya apa? Saya kan dulu kan pernah ikut lomba IPU. Ibu itu lomba apa? Pengetahuan umum. Oh apa ya? Kan kalau ibu saya bilang, Pak saya bilang deh, kalau saya menang saya dikasih motor. Jadi Mbak Zalia dapat motornya? Oh, hebat sekali ya Mbak Zalia ya, teman-teman. Jadi dari situ Mbak Zalia jadi ingin belajarnya lebih giat gitu ya? Ya. Karena ingin mendapatkan motor tersebut. Ya. Motivasinya adalah motor Mbak Zalia ya Mbak Zalia. Nah, tapi teman-teman di sini ada yang masih kurang termotivasi nggak untuk belajar? Mbak Putri masih malas belajar, belum ada motivasi untuk belajar gitu Mbak? Kenapa Mbak? Ya nggak tahu. Nggak tahu sih. Itu Saya main malas. HP terus Bu. Saya Oh, cek suka main HP gitu ya. Jadi lupa untuk belajar gitu. nggak lupa tapi malas. Oh, malas berarti jangan diulangi ya Mbak Putri. Kita akan belajar di sini. Kan tadi Mbak Putri motivasi belajarnya kurang ya? Nah, kita bantu untuk meningkatkan motivasi belajarnya Mbak Putri dan teman-teman semua yang kurang termotivasi untuk belajar. Yang pertama adalah bergaul dengan orang yang bersemangat belajar. Nah, lingkungan pertemanan itu juga sangat berpengaruh ya ke anak-anak semuanya pada diri kita. Kalau kita kumpul sama teman-teman yang ambisius, senang belajar, senang berbagi pengetahuan, senang berbagi ilmu, nanti kan kita juga dapat ilmunya dari orang tersebut kan ya? Ya. Jadi Mbak Putri kalau lagi malas belajar bisa mendatangi teman-temannya yang semangat sekali untuk belajar. Minta diajarin gitu, belajar bersama kan jadi lebih seru gitu loh Mbak Putri. Boleh? Ya, Mbak Tia? Jadi saya nggak boleh berteman sama Mbak Putri. Ya boleh. Kan Mbak Putri nggak semangat belajar gitu. Nah, kan Mbak Putri gak semangat, Mbak Fatianya bersemangat. Mbak Fatia ajak Mbak Putri untuk bersemangat belajar, belajar bersama-sama gitu. Kalau saya malas, Putri juga malas. Cari teman yang tidak malas. Kalian berdua masuk ke circle-nya, jangan circle ya, jangan circle-circle. Maksudnya masuk ke berteman, mendekati Mbak Dia yang rajin belajar sekali, semangat gitu. Ikut ke Mbak Dia biar minta diajarin, biar ketularan energi positifnya itu menular gitu loh. Ngerti? Ngerti. Lanjut ya. Yang kedua ada buat target yang ingin dicapai. Target kayak misalnya di tahun ini kan kalian kelas 8 ya. Ya. Nah tahun depan kan udah naik kelas 9. Nah kalian itu harus punya target di tahun ini. Kalian nanti mau kalau ujian itu mau ranking berapa, terus mau mendapat apa di tahun ini, di kelas 8 ini kalian mau dapat apa gitu, kalian harus punya targetnya. Kalau Mbak Yani di kelas 8 ini targetnya mau apa? Ini nilainya bagus loh. Naik gitu ya daripada yang kelas 7. Ya itu kan bisa dijadikan motivasi kan ya. Ingin nilainya bagus, targetnya nilai bagus, jadi usahanya harus apa Mbak? Nah, pintar sekali teman-teman.
Mbak Dewi bagus sekali. Tepuk tangan. Mbak Dewi, motivasinya apa? Kita lebih berani ketika kita ditunjuk oleh guru. Kan kita kalau kita belajar biasanya tidak berani ya kalau ditunjuk guru. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi Mbak Yuli juga ingin dirinya aktif gitu ya Mbak ya, mengerti pelajaran itu. Kalau Mbak Yani, motivasinya untuk belajar apa Mbak? Memahami pelajaran yang diberikan. Oh, kalau susah dipelajari lagi gitu ya Mbak ya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk semuanya Mbak Yuli. Oh Mbak Yuli tadi juga tepuk tangan. Berarti apa Mbak motivasinya untuk belajar? Di ranking 1 ya. Sudah pernah sih Mbak? Oke, belajarnya ditingkatkan lagi ya Mbak biar dapat ranking 1 ya Mbak ya. Amin ya. Cita-citanya apa Mbak? Dia jadi enggak jadi itu Bu, apa itu psikolog. Oh jadi psikolog ya. Biar masuk ke PTN biar nanti sudah disiapkan dari sekarang. Bagus sekali Mbak Zaria. Kalau Mbak Dia sendiri motivasinya untuk belajar apa Mbak? Kalau saya itu biar bisa membanggakan orang tua saya. Karena kalau kita pintar, Oh iya. Mulia sekali ya motivasinya Mbak Dia untuk belajar membanggakan kedua orang tua. motivasi saya itu jangan sampai kalah dengan anak tetangga. Wah, dibanding gitu ya Mbak ya. Ini itu loh, anaknya tambah itu ranking siji terus gitu, sering digituin Mbak. Oke, kalau biar gak digituin, jadi Mbak Fatia mencoba untuk belajar terus gitu ya, agar tidak dibanding-bandingke sama anak tetangga. Tepuk tangan. Oke, motivasinya apa Mbak? Menambah pengetahuan agar lebih luas gitu ya. Jadi biar kita tuh kalau ditanya apa kita bisa menjawab semuanya gitu ya Mbak ya. Bagus sekali teman-teman. Oke, sejauh ini anak-anak sudah paham semuanya? Tadi kan ada jenis-jenis, ada pengertian, ada juga cara meningkatkan motivasi belajar. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, Mbak Alfi. Saya tanya lagi ya, ini mungkin beneran atau enggak gitu ya? Motivasi belajar itu apa Mbak? Dorongan untuk rajin belajar. Oke, betul sekali. Kalau Mbak Yuli, motivasi belajar itu apa? Dorongan agar diri kita lebih giat dalam belajar. Oke, betul sekali. Lalu jenis-jenis motivasi belajar tadi ada berapa? Saya Bu. Ada berapa Mbak Yani apa? Intrinsik dan ekstrinsik. Betul sekali. Mbak Fatia, intrinsik itu apa? Dorongan belajar dari dalam diri sendiri. Contohnya apa Mbak tadi? Contohnya itu Apa Mbak? Ya. putri aja Bu. Itu Bu kalau Ya, Mbak Mira. kita nilai 90 kan kita harus belajar. Jadi target dari diri kita sendiri itu ya. Betul sekali Mbak Dia. Tadi Mbak Yani katanya ada apa? Intrinsik dan juga Ekstrinsik. ekstrinsik apa Mbak Zaria? Dari luar misalnya dari siapa? Teman gaulnya kalau Oke. suka belajar kan dia suka belajar juga. Oke, betul sekali teman-teman. Sudah paham ya? Tadi
belajar atau